Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru selesai membuat UPS karena banyak permintaan juga ini, yaitu UPS untuk minimum 2 ampere. Saya juga tidak tahu kenapa minta 2 ampere. Jadi ini maksimum bila kita menggunakan modul ini 3 ampere continue. Bila mau lebih harus kita ganti, tapi prinsipnya sama. Jadi yang bahan yang diperlukan untuk membuat ini agar aman semua, tentunya BMS. Kenapa BMS? Karena saya menggunakan XL6009 sebagai step up, jadi wajib menggunakan BMS agar tidak bahaya. Bila kalian menggunakan step up lain tidak perlu. Kemudian ini bisa kalian paralel berapa saja. Ini saya masang 2S. Kemudian kalian lihat BMS nya saya menggunakan 3S yang saya jadikan 2S. Kemudian pada input kalian lihat, nanti akan saya gambar lengkap dan cara mendesainnya di akhir video akan saya terangkan sedikit. Ini input, saya tunjukkan dahulu. Ini bila saya cabut pasti mati nanti. Jadi ini 2 ampere WW. Oke, saya pasang lagi. Saya tidak pakai pulsa, kalian lihat saja. Bila losnya tetap berkedip artinya normal berjalan. Dari input 12 volt 2 ampere ini masuk ke sini, kemudian ada dioda, kemudian step down untuk charger lithium, kemudian step up untuk ke router. Yang kalian perhatikan di sini ada dioda, dan di tengah juga ada dioda. Nanti saya gambar lengkap bro, tapi yang pasti ini sudah berjalan. Kalian lihat, ini yang penting. Nanti di akhir video akan saya jelaskan lengkap cara settingnya berapa. Ini diodanya berfungsi sebagai apa. Oke, saya coba matikan, kalian lihat. Saya tidak ada sinyal, tapi kalian lihat ini tetap close-nya berkedip. Oke, saya tunggu 1 menit 30 detik saja. Mantap bukan? Saya pasang lagi. Ini kecepatan speednya hanya kecepatan speed dioda, jadi sangat cepat sekali karena tidak menggunakan relay. Dan ini sudah saya desain paling aman. Oh ya, ini awalnya saya ingin menggunakan TP5100 tapi tidak jadi karena ini banyak yang ada yang dirubah, nanti takut kalian bingung, jadi saya tidak menggunakan ini. Sebetulnya sama, pengganti step down. Jadi bila menggunakan ini tidak perlu step down. Oke bro, bagaimana cara mendesainnya bagi para pemula? Oke, ini saya namakan UPS router. Ampernya berapa saja? Paham ya bro? Contoh di sini 3 ampere. Kenapa 3 ampere? Karena modul ini 3 ampere sanggup digunakan continue tanpa tambahan apapun. Jadi saya contohkan saja, dan untuk bila kalian ingin lebih besar, sistemnya sama, akan saya terangkan satu persatu. Oke, pertama cara kerjanya dahulu. Cara kerjanya, misalkan ini input, tegangan input, kemudian ini router, dan ini backup. Yang kalian perhatikan, ini saya menggunakan dioda saja dari input ke router. Contoh di sini tegangan awalnya 12,17. Ini contoh bro, karena ada dioda dikurang 0,6 sekitar 11,8. Ini router masih bekerja bro. Router sendiri kan ada range tegangannya. Kemudian di backupnya
juga saya beri dioda masuk ke sini digabung. Oke, cara kerjanya kalian perhatikan. Bila V-in bekerja, misalkan tidak mati lampu, tegangannya 12,17 masuk ke router 11,8. Agar backup tidak masuk pada saat normal, maka tegangan di sini kita set harus dikurang 0,6 11,2 dengan tujuan router bekerja berdasarkan tegangan V-in saja. Jadi bila kalian men-set seperti ini, maka tidak ada yang masuk ke router dari backup. Bila mati lampu, maka otomatis tegangan backup pindah ke router. Paham ya bro? Hanya mengandalkan 2 buah dioda, dan ini sudah saya coba, hasilnya bagus. Dan penggunaan dioda ini tergantung ampera tentunya. Bila router 3 ampere bisa kalian pasang seperti ini, dioda 10 ampere harus lebih besar, minimum 2 kalinya amannya. Paham ya bro penggunaan dioda? Oke, sekarang rangkaiannya. Ini kenapa saya menggunakan, saya terangkan saja bro ya, tidak usah saya gambar, nanti saya terangkan fungsinya. Dan perhatikan, input negatif step down, positifnya ke positif step down, kemudian ada dioda, ini anoda, ini katoda. Tujuan step down adalah untuk mengatur besar tegangan kita mencharger. Karena di sini menggunakan 2S, maka saya set tegangannya minimum di 8,4. 4,2 dikali 2, 8,4 volt. Lebih boleh tapi jangan terlalu besar agar arusnya kecil. Kenapa harus menggunakan step down yang mempunyai pengatur CC dan CV? Karena tujuannya pada saat ini digunakan full sampai kosong, kemudian mendadak PLN on. Bila tidak dibatasi arusnya, maka semua catu bersumber dari input akan habis. Paham ya bro? Saya ulang kenapa harus menggunakan step down yang ada CC nya. Jadi seperti ini, pada saat kita PLN nyala, misalkan ini nyala, agar sumber dapat bekerja, ini dimisalkan ini habis sekali, agar sumber tetap dapat bekerja, maka CC nya kita batasi. Contoh di sini saya hanya batasi arus charger sebesar 600 mA. Apapun keadaan baterai, arus yang disedot dari sumber sebesar 600 mA. Paham ya bro kenapa diperlukan step down yang ada pengatur CC nya? Kemudian dari sini ada dioda kecil juga. Ini diodanya juga tergantung desain kalian. Ini tujuannya agar tegangan pada baterai tidak masuk ke step down pada saat mati lampu seperti ini. Kalau saya cabut, tegangan baterai tidak ke sini tapi langsung ke step up. Paham ya bro? Kemudian ini step up bebas. Oh, karena ini menggunakan step up XL6009, maka saya menggunakan BMS dengan tujuan pada saat tegangan di bawah 5,2, 2,6 kali 2, 5,2, maka otomatis off. Jadi tidak membahayakan router. Paham ya bro? Karena di sini 2S, jadi saya menggunakan BMS 2S. Tapi kebetulan BMS 2S saya lagi habis, saya menggunakan BMS 3S yang saya jadikan BMS 2S. Jangan sampai bingung. Kemudian ini di paralel berapa saja tidak masalah, masing-masing seri kalian paralel. Oke, tidak ada lagi. Ingat set
tegangan output di sini harus lebih kecil, sebesar 0,6 dari tegangan input. Paham ya bro? Jadi pada saat normal sumber dari listrik, maka ini akan tidak pengaruh, tidak bekerja, dia charger sampai penuh. Jadi sangat aman bro ini, bila kalian perhatikan. Jadi sini semua komponen bisa kalian rubah tergantung keperluan. Yang pasti kuncinya hanya di dioda saja. Mudah-mudahan kalian paham masalah ini. Oke, untuk pengetahuan saja, bila input 11,8 kemudian pada backup kalian set di bawah 0,5, 11,3 ini misalkan bro, maka di sini ada arus mengalir ke router sebesar, ini dari pengalaman saya, kira-kira 100 mikroampere. Sudah sangat kecil sekali, tapi bila benar-benar 0, bedanya harus 0,6. Paham ya bro? Oke, saya rasa tidak ada lagi. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.